Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Coba, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek orang isi kita. Saya salah itu lagi sini. Besok tapi omong salah. Seandainya tidak. Alhamdulillah hamdan wa ni'amahu wa ibahi hasidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakabadi bi'adhi wa jika wa abdi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibah Optik Indonesia, mudah-mudahan diberi keberkahan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan pekerjaannya, diberkahi rezeki dan kesehatannya. Mudah-mudahan semua keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah, hebat di dunia dan hebat di akhirat. Rabbana dhanna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara supaya kita itu selamat terus naik derajat, maka itu caranya dengan enak. Orang Islam itu enak sekali. Lek belum tobat itu selamat, terus derajatnya itu naik. Nah, kalau derajatnya naik pasti kehidupan laki-laki selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, yang disuruh taubat itu siapa? Bukan orang-orang yang banyak dosa di situ. Watubu dan bertobatlah kalian semua. Waktu bulan tobat sira kabeh, bertobatlah kalian semua inallah kepada Allah. Jami'an semua ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman. Ini orang-orang beriman dipanggil oleh Allah, disuruh bertobat. Kita kan sudah beriman. Supaya apa kok dipanggil oleh Allah kemudian diminta bertobat? Supaya apa? La'allahum, supaya kalian tuflihun. Tapi para ulama mengartikan la'allah itu punya arti kepastian.
pasti nanti kalian tuflihun. Tuflihun itu artinya nomor 1 beruntung, nomor 2 bahagia, nomor 3 selamat. Kita ini mesti kepingin bahagia, beruntung, selamat, bahagia dunia dan selamat dunia dan akhirat. Caranya dengan apa? Gampang tobat, gak pondok. Jadi tobat itu gak pondok. Ya tobat ini enteng, tapi punya pengaruh besar dalam kehidupan kita. Jadi orang bertobat itu gak jadi hina, pasti beruntung. Karena Allah sudah mengatakan tuflihun, kalian pasti untung, berarti tidak pernah rugi. Lek dodolan si ono sugine, ono sepine, ono rugi. Tapi lek tobat pasti beruntung. Ki ngaji kok bawa gula yo. Tak delok manis kabeh kok tidak gula. Engko ae mulai dikai ngono. Ngaji kok. Betul ana kopi ini lagi gelas bisa. Kesane telah beritakan. Oh, telah. Ono aturan. Jadi tobat itu apa sih artinya tobat? Tobat itu artinya arruju. Arruju apa? Kamu ngerti arruju? Iki ono mari tukaran marung nom. Suami istri rujuk itu jenenge balik. Jadi tobat itu balik. Tapi orang balik kucing, balik yang Gusti Allah, manut aturannya Gusti Allah. Meninggalkan larangannya Gusti itu. Jadi tobat itu artinya balik kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama di antara dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan. At-taubatu hiya ruju'ul 'abdi ilallah. Taubat itu rujuknya seorang hamba, kembalinya seseorang kepada Allah. Wa mufaraqatuhu, dan pegatan. Itu pegatan. Oh iya. Rujuk balik dan pegatan. Pegatan dengan apa? Bisiratil maghdubi alaihim. Pegatan dari jalan yang dimarahi oleh Allah, walad dan jalan yang sesat. Jalan sesat ambil jalan yang tidak disukai Allah. Pegatono. Balio yang Gusti, berarti jalan yang lurus. Itu namanya tobat. Jauh isang lebu, tanggung. Jelas ya. Jadi tobat apa? Kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Pegatan dari jalan yang tidak diridhoi, dimurkai dan sesat. Makanya orang bertobat itu beruntung, soalnya jalani benar. Dan tidak tobat, jalani sesat. Sesat itu jenenge kesasar. Dolak itu enak dia nggak kesasar sampai kesasar. Loh iya, kesasar dia wis sumpah. Bensin teh akeh lek sepeda. Lek mlaku dengkule tambah pegel, entole pegel. Engko tambah ngelak tambah kuwi.
Nah, kalau kursi, nah, lombo-lombo itu. Kapan-kapan buat no kasur gitu. Jadi jadi mantap lombo ini. Pokoknya tenang aja. Ini jenenge ngaji oleh ganjaran, oleh gula, oleh jilbab, terus selamat dunia. Senang tuh kurang apa namanya? Dekat orang duit. Jelas ya? Jadi tobat itu kembali kepada. Jadi lek kepingin uripe itu enak bali yang Gusti Allah. Ojo kabeh menentang aturane, tidak mengikuti aturannya Allah. Oh ditonton di Gusti Allah mesti enak begini loh, urip enak. Bahkan kadang duit itu teko. Loh iya. Loh enak. Dan hanya itu yang pelaku-pelaku karena kita pasar besar mana perlu uang ada insiden tertentu biasanya pernah ketemu di mana lalu ketemu di pun anak mau didakai duit ini betul ya didakai duit aku kan gak niat ke situ tapi kemudian Allah itu koyoknya mau menjalankan ke situ akhirnya berdoa itu dikei itu memang Gusti Allah enak jelas ya jadi tobat artinya apa rujuk ya apa rujuk kembali kepada Allah pegatan dari jalan yang sesat dan dimurkai oleh sehingga para ulama itu menjelaskan hakikat tobat itu apa. Maka kalau orang itu bertobat harus disertai satu an-nadam, artinya menyesal terhadap apa yang pernah dia lakukan dulu. Jadi harus an-nadam, artinya menyesal. Lek gak menyesal jenenge gak tobat. Setelah menyesal akhirnya dia yo lampo biar kok ngelakoni ngono lalu menyesal. Yang kedua al-iqla'u anhu bil haq. Setelah menyesal lalu berhenti total dari perbuatan yang pernah dilakukan. Iqla' mencabut berhenti total. Yang ketiga al-azmu, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Wis niat wis marunu gak nglakoni ku maneh di masa-masa yang akan pasti tobat itu. Nah, nanti tercatat ke depan yaitu menyesali apa yang pernah dilakukan, berhenti total saat itu juga, dan kemudian azam punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Dadakno mari nun muni balik maneh. Iku jenenge tobat. Mari tobat sapal ben. Itu nomor satu apa tadi? Tobat ya. Jadi nomor satu ini tobat. Kemudian yang kedua, kadang di dalam Al-Quran ibu nanti ibu lihat Quran ada kata at-taubah, ada kata al-awwabah. Jadi kalau ketemu at-taubah iku ambil al-awwabah iku podo. Awwabah itu artinya yo kembali atau juga kembali. Contohnya bagaimana? Ketika Nabi Muhammad itu sumpah ya, kemudian
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi kabar gembira, diberi nasihat. Isbir ala ma yaqulun, bersabarlah wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, ala ma yaqulun, terhadap ocehan-ocehan orang kafir, perkataan-perkataan orang kafir, guneman-gunemane wong kafir itu. Sabar ya, memang iku wong kafir nyocot, mesti nyocot omongi gak kena, rewel milok-milokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah apa? Sabar. Tapi sabar kudu. Kemudian setelah itu apa? Wadkur sabaro. Lalu ini ingatlah, abdana, kami punya seorang hamba namanya Daud, yaitu Nabi Daud itu dal aiti, mempunyai kekuatan. Kenapa dia mempunyai kekuatan? Innahu awwab, sesungguhnya Daud itu orang yang banyak kembali kepada Allah. Berarti Nabi Daud itu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi hambanya, dekat dengan Allah, diberi kekuatan karena Allah suka kembali kepada, suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Nabi Muhammad kongkon belajar seperti Nabi Daud. Ini jelas Daud itu dulu. Nah, dia punya kekuatan. Karena suka bertobat kepada Allah, dari Allah Nabi Daud. Inna saqarnal jibala ma'a, sesungguhnya kami tundukkan gunung-gunung bersama Nabi Daud. Dia dolil mari bagus enggak? Yang telat ya orang Arab. Oh betul. Oh ya. Inna saqarnal jibal, akhirnya gunung itu ditundukkan. Coba gunung itu esok kursi. Lalu maaf bersama Nabi Daud istabihna bertasbih. Nabi Daud itu kapan tasbihnya? Bil asyi, ketika petang, sore, wal isrohi, dan pagi. Makanya ono di pagi dan sore. Itu mulai zaman Nabi Daud itu diantara yang menyebabkan Nabi Daud itu hebat, karena dia suka berzikir, bertasbih pagi dan sore. Lek jenenge berzikir itu mesti mengingat Allah, berarti kembali juga kepada, karena dalam zikir itu mesti ono istighfar. Akhirnya gunung-gunung ditundukkan, bertasbih bersama Nabi Daud. Kurang enak ya Allah. Wa tayro lan manuk-manuk, ngerti manuk? Oh. Dan burung-burung mahsyurah berkumpul. Burung-burung itu belok berkumpul, ya. Enak saya bertasbih bersama Nabi. Ya, burung-burung ditundukkan, gunung-gunung ditundukkan. Tidak kate minggu manuk ya. Oh manuknya teko. Lah apa minggu ya? Repot. Sik leren kayak ngombe, nggawe mangan, marunu didukurno, cek gak dicolong. Kucing kan gitu. Pemane manuk dilarang, marunu nangis bojo. Oleh dipangan.
dicaplok di kucing. Makanya gak perlu rumah. Banyaklah berzikir, berdoa kepada Allah, rumah itu teko dhewe. Ya. Apa mana diberi nama tapi kayak gedang, apa gedang teko dhewe. Saya ini semuanya enak lek ana omahe besok ono manuke teko. Padha muni ngoceh-ngoceh. Mangan-mangan gedang-gedang, atau kades. Wis jane rumah kok suara sore teko maneh. Tak tinggal lu kok ya gak ada rumah, gak bingung. Coba kemudian lek sampean rumah karena wis maneh ku cek merdeka rasa syukur. Aku kucing ya semono kucing, gak niat rumah teko dhewe kucing. Kalau aku lu mau tak titik produksi, tidak repot. Aku dulu mau tak titik produksi Allah. Jadi tidak repot, boleh ada tak rumah. Petik yang mau, petik teko. Orang-orang mengatakan pikirannya saya memelihara petik ayam. Ustaz itu melihara ayam kok gak dikurungi. Terus saya gak melihara itu pitik Gusti Allah. Lek sampai belum ya sampai cukup sampai jelek. Apa tuh nggak ada listrik belum pitik ya? Cekelen itu. Saya ngono dong. Kita ini kadang-kadang yang ndoki di kudu mejo. Yo tak ceplok ya. Sing gak enak lek iso teleri akeh. Tapi resikonya ngono ya, lek ono jeding yo kudu ono cerai ya salah bukan ya. Itu enak untuk kembali kepada Allah untuk dicukupi ambil bersih. Urip itu enak ya. Terus Nabi Daud diberi apa lagi? Wasadatna mulkah, lo kami kokohkan kerajaannya. Tiga kerajaan dan kokoh lagi. Kalau sih ganggu kokoh. Dan dibatasi oleh jabatan terus tak mati karena dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mati diganti. Tidak ya pemane wa atainahul hikmata, dan kami berikan kepadanya itu hikmah, ilmu pengetahuan. Jika ilmu kami Gusti Allah karena dekat kepada Allah jika ilmu yang baik sampai ke sini nanti itu sama Allah jika ilmu. Karena berzikir ini kita sedang berzikir kepada Allah. Tadi orang istighfari, berarti bertobat kepada jika ilmu. Wafasal kita dan bisa menyelesaikan problem. Orang problem sopo ya bisa menyelesaikan. Orang takon sampai bisa menyelesaikan. Tiba-tiba sama Allah jika ide ini, itu namanya inspirasi. Jika ilham, ya ilmu, ya ilham. Namanya wafasal kita. Makanya Nabi Muhammad tadi sabar. Engkau tiru koyok Nabi Daud. Sampai di kompon dulu. Berarti kudu akeh dikit pagi dan sore. Contohnya apa? Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi at-taubah juga disebut juga dengan al-awwabah. Al-awwabah. Jadi al-awwabah at-taubah itu artinya kembali kepada. Sekarang contohnya apa? Kemudian Nabi Muhammad diceritani oleh Allah. Wahal ataka naba'ul khasm, bukankah sudah datang kepadamu ceritanya orang yang bertengkar? Jadi ada orang bertengkar. Itasawarul mihroba, ketika bertengkar ini tiba-tiba dia munggah pagar lalu masuk ke dalam mikrob.
Mihrab itu tempatnya ibadah Nabi Daud. Izdaqalu ala Dauda, tiba-tiba orang yang bertengkar itu masuk ke mihrabnya Nabi Daud. Fafazi'ah, kemudian Nabi Daud itu kaget Nabi Daud. Lalu lawangnya dikunci, tiba-tiba di dalam mihrabnya ini orang dua, maka kaget dia. Kemudian dua orang tadi, la takhaf, jangan kau takut, khawatir. Osmani ba'duna ala ba'din, kami berdua ini orang yang sedang bertengkar, satu bermusuhan satu dengan yang lain. Tolong kami semua diputuskan bil haqqi, dengan benar, berarti mengikuti aturannya. Wala tusyd, jangan ngawur, maksudnya jangan sampai dengan cara-cara yang tidak benar. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Akhirnya Nabi Daud mendengarkan cerita. Inna hadza akhi, sesungguhnya ini dulurku, ini saudaraku inilah utispun watispunana jatan, mempunyai 99 kambing. Waliyana jatun wahidatun, dan saya mempunyai 1 kambing. Faqala aqilniha wa azan bil khitab, lalu saudaraku itu memaksa aku memberikan kambingnya kepadanya, dan aku ngomongnya kalah. Jadi sing 90 songo tadi rebut kambingnya dulure sing mek paling kuwek kuwi. Jadi wis duwe 90 songo sik kurang. Iku jenenge ra. Oh ngerti sampeyan. Kok sing ngerti ya? Ra. Dia berdebat kalah. Akhirnya apa? Oleh Nabi Daud diselesaikan. Qala laqad dhalamaka bisu'ali najatika ilani abdi, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu karena dia itu meminta kambingmu supaya dicampur jadi satu milik, biar jangkep berapa? 100. Kemudian Allah melanjutkan, wa inna katsiran minal khulaqo la yabghi ba'dhum ala ba'd. Sama niling-niling ya. Kata Allah, sesungguhnya kebanyakan orang yang kerjasama itu satu dengan yang lain saling mendolimi. Kebanyakan, ya kan? Orang kerjasama perlu gegeran ono. Makanya sampean pokoknya urusan duit dengan orang lain, urusan bisnis dengan orang lain, urusan uang dengan orang lain, masih dulur sampean datang. Mengapa? Karena orangnya itu saudara, duit itu dulur. Biasanya geger. Pertama, ini. Selama aku duit. Anu ya, tapi tepat waktu ya, mosok kan tak percaya ambil aku, makanya kan, mosok tak percaya ambil aku. Biasanya sih ngono-ngono itu hanya dikatakan di percaya, makanya itu dicatat. Oleh ono lagi, itu ono bukti, utawa sewaktu-waktu mati. Terus anak itu lek ono surati ono bukti akhirnya gak dikira. Kalau anak nanti aku dari ini bapak tak durungin mati ibuku pesen kompon nagi yang sampean. Wongi ngomong, tajane wongi ya tuh. Tapi ini bukti nih tuh. Baru dulu utangnya gak pakai bukti cantik apian polai dulu. Nah makanya dari sini sampai pokoknya urusan duit, kerjasama, dagangan dengan orang lain
lain usahakan dicatat, karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang amanah siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan orang yang melakukan amal soleh. Maka kerjasamalah dengan orang yang beriman dan amal soleh. Tapi Allah sudah mengatakan wa qalilun mahum, tapi sing amale ku yo iki tidak semua, mesti ono sing ngakal. Nah, jadi setelah tadi dua orang tadi datang ke mihrab itu jadi, kemudian Nabi Daud itu merasa dia sedang diuji oleh Allah. Akhirnya apa? An-namapatan, karena merasa diuji Allah. Tapi sebagian riwayat menyebutkan ini namanya riwayat Israiliyah. Tapi sebagian dikutip oleh para ulama dalam kitab tafsir. Jadi kenapa Nabi Daud kemudian merasa diuji? Itu karena dia sudah punya 99 istri, tapi kepingin nikah lagi supaya cakep, terus diuji sama Allah dengan kisah. Akhirnya apa? Fasafaro. Kemudian Nabi Daud itu istighfar bersama-sama. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali lagi. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ulangi. Astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Akhirnya Nabi Daud itu tersungkur rukuk wa anaba. Apa anaba? Juga kembali tobat. Berarti sekarang ada tiga ya. Pertama at-taubah, yang kedua al-awwabah, yang ketiga al-inabah. Jadi artinya podo. Jadi ono at-taubah, ono al-awwabah, ono al-inabah. Jika bingung nanti ketemu anabah itu artinya yoto tobat. Lek ketemu awwabah yo, lek ketemu at-taubah yo apa? Tadi Nabi Daud tadi menjadi hebat karena bertobat. Di antaranya caranya membaca lalu diberitahu oleh Allah bahwa karena kemudian kami mengampuninya. Wes obati diterima. Karena diterima oleh Allah, akhirnya diberi apa? Wa innalahu indana lazulfa. Sesungguhnya bagi Nabi Daud itu di sisi kami lazulfa, punya kedudukan yang dekat. Dia menjadi dekat dengan Allah. Lalu dekat dengan Allah ya enak. Allah itu pengasih penyayang. Allah itu dermawan. Allah itu suki. Enak. Sampai itu mesti kesabaran. Maka itu pentingnya kembali kepada kita sampai cedek ambil pembodol konco-monco. Terus aku oleh konco satu dua soalnya kayak ini. Kenapa? Karena dekat. Boleh dekat sampai Allah utama. Gusti Allah maha kan, kemudian maha mulia, maha dermawan, maha pengasih dan penyayang. Itu enak lah. Koyok Nabi Daud. Terus golek mati. Waktu nama abid, dan dia diberi tempat kembali yang baik.
wis uripe enak, mati lebu swarga. Kurangnya ada apa sampai? Nah, ya kok saiki iki wis teko rene oleh gula. Engko lek mati ini matine husnul khotimah. Tapi mati sih ya. Kan enak orang ngaji itu mati mesti husnul. Lo berangkat dulu, iku wis apa? Malaikat wis melok sampe. Nah, terus akhirnya apa? Diberitahu lagi. Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Nabi Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, presiden, wakilnya Allah di muka wis duwe kerajaan. Nanti lek meninggal husnul khotimah, dekat dengan Allah, gunung-gunung ditundukkan, burung-burung berkumpul bersamanya. Karena apa tadi? Bertobat. Tapi bertobatnya enggak sekali dua kali, karena disebut dengan anak itu berarti sering berkali terus gitu, setiap hari makin banyak makin bagus. Nah gitu. Lalu dipesan nanti kalau kamu jadi presiden ya, fakum bainan nasi bil haqqi, putuskan perkara itu dengan cara yang benar, adil, wala tatabil hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Lek mengikuti hawa nafsu apa yang terjadi? Bayudillah ka'an sabilillah, maka Allah akan menyesatkan kamu dari jalan. Lek sampai tersesat, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Kalau tersesat pasti ada siksa yang sangat berat, sangat menyakitkan. Adzabun syadid. Makanya kami jadi ketua-ketua, ketua PKK, ketua RT, ketua RW gitu, maka putuskan dengan adil, jangan mengikuti hawa nafsu. Contohnya mengikuti hawa nafsu apa? RW ini nanggap horor, ikut jenenge mengikuti hawa nafsu. Kanggo seneng awak dhewe, tapi wong sak kampung sumpah kaya nangis kabeh, wong loro semaput, nah, ya, wong loro untu melungker. Apa sih enaknya ton horor itu? Oh enak. Wong kuping kuwi iso rusak, ganggu. Sehingga saya ini pulang dari luar kota sampai di sini maghrib, sekali ini maghrib, lebu rumahku jam 11 malam. Karena ton horor itu mulai tunggul wulung sampai ke bawah. Jadi kacau, jadi ngenteni sak buyari jam 11. Nah, itu nuruti hawa nafsu. Ada ya. Contoh yang kedua, Nabi Daud yang seperti itu tadi, ambil kursi Allah dikai keturunan, jenenge Nabi siapaan? Wa wahabna, dan kami karuniakan li Daud kepada Nabi Daud Sulaimana, Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman itu juga apa? Nikmal abdu, sebaik-baik hamba. Kenapa kok sebaik-baik hamba? Innahu awwabun, sesungguhnya Nabi Sulaiman awwabun, suka sekali, sering sekali kembali kepada Allah, suka bertobat kepada wis bapake apik, anake apik. Disebabkan apa? Podo awwabun. Jadi makanya ada at-taubah, al-awwabah, al-inabah. Nah, Nabi Daud dan Sulaiman itu dua juga, awwabah dan inabah.
Tapi semua orang ibu sekalian sebelum hebat itu mesti diuji oleh Allah. Contohnya Nabi Sulaiman juga sama menghadapi ujian yang berat. Laqad fatanna Sulaiman, dan kemudian kami uji Nabi Sulaiman. Wa alqaina ala kursi jasadan. Satu riwayat, dan kemudian dia berada di atas kursinya dalam keadaan loyo. Tapi sebagian tafsir mengatakan yang loyo itu anaknya. Karena Nabi Sulaiman ini satu saat dia akan punya istri 100. Nah, lagi gak oleh 100. Soalnya wong cilik-cilik, kayak aku yang cilik. Nabi Sulaiman tinggi. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu kepingin, ya karena dia kerajaan, warisan dari bapaknya. Kepingin punya anak laki-laki dari istri 100 itu, supaya nanti menjadi penunggang-penunggang kuda yang hebat. Kalau berperang, nah. Tapi kemudian Nabi Sulaiman itu lalu ketika dia menggauli istrinya 100 tadi, inginnya punya anak berapa? 100 yang bisa menjadi pahlawan hebat, penunggang kuda yang hebat. Tapi dia lupa gak moco insya Allah. Makanya itu penting ucapan apa? Insya Allah. Ojo kaki ngandalno awake dhewe. Sembarang kudu insya kalau dikehendaki oleh Allah. Karena arep itu gampang, lek gak karep yo gampang. Akhirnya apa? Dari 100 itu tidak ada yang hamil sitok. Kemudian 1 itu pun kemudian loyo dan berkebutuhan khusus. Akhirnya tidak menjadi penunggang kuda yang hebat. Gara-gara lali gak ngomong insya Allah. Suma anaba, kemudian Nabi Sulaiman itu tobat kembali kepada Allah. Lalu dungo tobati pakai doa ini karena lalu Rabbi billi wa habli mulkan la yanbaghi li'ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang telu, Rabbi billi wa habli mulkan la yanbaghi li'ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi billi wa habli mulkan la yanbaghi li'ahadin min ba'di innaka antal. Lagi kemudian sampai diru sampai mojo yo tak. Lagi kabul berarti sampai akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Gusti Allah gampang kalau berikan keistimewaan kepada saya. Jangan mari sholat semua. Rabbi pilih ya Allah sampai aku itu sepuluh. Fabri sampai paringi kulo mulkan kerajaan. Layang bagi diakatin yang tidak ada duanya. Mimbati setelah saya. Innaka sesungguhnya engkau hanya engkau al-wahhab yang banyak memberi, yang maha memberikan. Nah, saya senang doa ini, maka senang tak wujud. Sehingga kita nanti diberi keistimewaan oleh Allah. Akhirnya apa? Karena Nabi Sulaiman itu kepingin punya kerajaan yang tidak ada duanya, yang tidak ada bisa menyainginya, maka doa itu dikabulkan. Berupa apa? 1, karena kerajaan hebat, maka Nabi Sulaiman diberi pesawat terbang oleh Allah. Fasakhorna, dan kami tundukkan lahu untuk Nabi Sulaiman riha angin, yang angin itu tajri bi amrihi, angin itu berjalan berlari bertiup tergantung perintahnya Nabi Sulaiman. Ruqan aisu asok, ke tempat mana saja yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Misalnya Nabi Sulaiman
Aku katinya performas lu numpak angin. Oh ya, ketip tok tutup. Oh, aku katinya Amerika, angin itu. Aku mau ke Palestina, angin itu turun. Jadi pesawatnya itu berupa coba. Israel nggak bisa menyaingi. Loh, iya dong. Nggak perlu pilot, nggak perlu pramugari, nggak perlu pramugara, nggak perlu cleaning service, nggak perlu apa-apa, mek angin tok. Ditundukkan sama Allah, mek kari numpak sampai tahu Mbak. Sing sering masuk, iya. Tapi aja kepingin. Kalau nanti ada lesus sampai katut, nah itu namanya numpang. Pernah nggak begitu? Lesus barang-barang mundur. Nah, berarti kan gampang bagi siapa? Bagi Allah. Nah, ditundukkan Allah. Itu enak ya. Lalu pegawainya siapa? Wasayatina dan setan-setan. Kullabanna ahli-ahli bangunan. Wahawasan yang menyelam di lautan. Boleh mutiara, boleh iwak, boleh kerang ya. Cari apa saja, bangunannya cepat selesai. Karena yang mengerjakan jin. Oh, cepat. Nah, itulah kata Sulaiman. Jadi pembantu-pembantunya adalah sayatin. Jadi setan-setan jin-jin itu pembantu. Ditundukkan semua oleh Allah. Dan kemudian sing beling-beling dapat muqarranina fil asfar diikat. Oh ini beling, senang beling. Nah, kemudian kata Allah, hadza atuna, itulah pemberian kami. Famnun au amsik bi ghairi kitab. Sudah kamu berikan kepada orang, kamu salurkan atau kamu tahan di ghairi kitab. Gak dihitung, gak dihitung saking kakek. Tidak ada laporan pertanggungan. Terus terakhir apa? Wa inna lahu indana lazul, di sisi kami dia ini dekat sama dengan Daud, dekat dengan Allah. Wa husna maaf, dan tempat kembali yang bagus, dekat sampai Gusti Allah, mati lebu suatu. Ini bapak ambil anak top semuanya. Nah, disebabkan apa tadi? Disebabkan apa? Ya, tombak. Nah, begitu pula sampai semua ini juga dapat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id, dan tidak jauh. Hadza ma tu'aduna likulli apa? Awabin setiap. Untuk siapa? Orang yang suka kembali kepada siapa? Kepada Afid sekaligus senjata. Berarti dia sering pagi sore kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Jadi istiqomah mudawamah. Akhirnya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sekarang istilah lain dari tobat itu istighfar. Apa? Berarti sudah tak istighfar sama dengan tobat, au at-taubah, al-awwabah, al-inabah. Berarti ada tiga istilah ya, 4 istilah ya, sama. Istighfar itu apa sih artinya? Apa? Apa istighfar? Benar ya, pinter. Tolakul maghfirah, meminta ampunan.
Dinamakan istighfar itu meminta ampunan bil maqali, dengan ucapan, wal fi'ali, dan perbuatan. Jadi istighfar itu gak cukup moco istighfar, tapi mulutnya moco istighfar, awake meninggalkan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Namanya istighfar dengan perbuatan. Jadi istighfar itu dalam bahasa, menurut bahasa Arab, talabul maghfirah, memohon ampunan, bil maqali, dengan apa? Ucapan, wal fi'ali, dan perbuatan. Pinter ya. Ini tiap kalau ujian saya bisa jawab ya. Gimana ujian ini? Kalau tak terpaksa dengan ujian. Warung ujian. Sehingga para ulama, misalnya Imam Al-Qurtubi, di dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan ya at-taubah itu ya istighfar. Istighfar itu ya at-taubah. Li'anna istighfar huwa at-taubah wa taubatan ya al-istighfar. Nah, ini pengertian taubat tadi ya. Sekarang kabar gembiranya lagi. Kadang dalam Al-Quran itu digandeng istighfar ambil tobat, itu digandeng. Wa anistaghfiru, dan mohon ampunlah kalian semua rabbakum, kepada Tuhan kalian. Summa tubu, kemudian bertobatlah ilaihi, kepada. Makanya nanti ada diiringi dengan sholat. Orang mengatakan sholat itu berarti ucapan dan perbuatan. Maka dari sini muncul apa? Ucapan dan perbuatan. Orang itu istighfar bibirnya, lambenya, nanti lambe, dan perbuatannya, nah, apa? Diberi apa? Yumatikum, maka Allah akan memberikan kesenangan. Enak, urip itu enak. Yumatikum, mataan hasanah, kesenangan yang baik, kesenangan yang baik, yang mengantarkan masuk ke dalam surga. Lah kan tadi itu Nabi Daud diberi kekuasaan, diberi kerajaan, kan kesenangan. Diberi angin Nabi Sulaiman, ditundukkan gunung, gitu ya, burung-burung, setan-setan benjin ditundukkan semuanya, kesenangan, hasanah yang baik, berpikir yang baik sama Allah. Sehingga istighfar dan tobat itu tidak ada ruginya. Nah, itu pengertian. Sekarang ya hukum tobat. Tadi dalam surah An-Nur 31 Allah mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum ayo itu bareng-bareng. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum. Nah, karena ini ada perintah waktu, maka tubuh itu namanya fi'il amal, disuruh tobat, amrun, kata kerja perintah. Karena kata kerja perintah, maka hukumnya wujub taubah, sehingga hukumnya tobat itu wajib atau fardu muta'ayyin atau fardu ain. Kalau di sini fardu ain atau wajib. Wajibnya kapan? Wajibnya itu adalah wajib segera, ya. Wajib apa? Segera. Itu namanya dalam bahasa Arab itu wajibah alal fauri, kewajiban yang segera harus ditunaikan. Gitu. Jadi sampai saya dosa, mari nyolong masjid dan tidak minta halal.
terus awal tobat, tapi dia nggak langsung tobat, minta ampun dan minta maaf kepada orang yang punya, ditunda-tunda. Maka jarak antara tunda tobat saulan nanti lagi sebulan lagi, maka dia berdosa selama 1 bulan karena menunda tobat. Jadi tobat jangan ditunda. Karena apa? Wajiban alal fauri, kewajiban yang harus disegerakan. Dulu ayah boleh pensiun tak tobat, kalau saya pensiun. Engkau ayah sakit hati, jangan, harus segera ya. Jadi kita ulang. Fataubatu wajibatun alal fauri. Wa huwa madhubun ila ayyusoli rokatain sumayatu. Dan disunahkan nanti tobatnya diawali dengan sholat 2 rakaat, kemudian dia bertobat. Nanti ada caranya ya. Tenang, nanti akan kita ajari caranya. Ini masih hukumnya tobat ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh kepada kita. Rasulullah itu bertobat sehari berapa kali? Ini ya. Dan sampai dalam terang mi amaro 100 kali. Ya cepat ya. Ini sampai di sana. Lalu diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku ini nabi dosane apa? Nabi yo gak do. Cuma dia menganggap dosa kalau dia itu lupa kepada Allah. Mungkin dia makan sate, gulai, kambing gitu kan, mau enak gitu kan, iling gulai ini gak iling sosial. Ya wajar kan gitu kan. Tapi ngono kok itu loh, Nabi itu beristighfar sehari 100 kali. Terkadang kolbi hatiku itu lali, dan kita tak lali. Apa maning ono nasi biryani langsung turunnya terus ngiler ya. Itulah Rasulullah untuk memberikan contoh kepada ya. Nah, sehingga caranya bagaimana ya? Ini caranya urut-urutannya ya. Jadi gampang bertobat. Mamin rajulin mudzaban, kalau ada seseorang itu berbuat dosa, sumayakumu, kemudian dia berdiri, fayatatoharu, lalu dia berwudu, bersuci, badannya suci, ada kecil, ada besar, pakaiannya suci. Setelah itu dia sholat, kemudian setelah sholat membaca yastaghfirullah, membaca apa? Istighfar, mohon ampun, illa ghafarallahu lahu, maka pasti Allah akan mengampuni dosa. Besok gelem tobat itu pasti diampuni, karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi maka jangan khawatir kalau dulu pernah berbuat dosa sebesar apapun dosanya, selama mau bertobat maka pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kok itu ya. Kenapa kita ini bertobat? Supaya nanti ibu-ibu itu kalau kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Karena kita semua ini sesuai dengan ucapan ini, innalillah, kita semuanya miliknya siapa? Wa inna, dan kita ilaihi, kepada Allah, rajiun, apa? Kembali. Rujuk tadi itu ya, rajiun, orang-orang yang kembali. Tadi dulu kita lahir itu dalam keadaan bayi, bersih, kemudian gede, tuwek, ewut gitu ya. Nah,
itu usahakan lahir bersih, balik yang Gusti Allah bersih. Karena kita pasti kembali, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua nanti akan kembali kepada ono sing selamat, ono sing iku contohnya sing selamat, iki sing selamat bisa kembali kepada Allah. Lek yang tadi kudu lebu neraka fisik. Dan kalau kita tidak mau bertobat, kata Allah, kita ini termasuk orang-orang yang dolim. Apa? Wa malam yatub faulaika humud dhalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang dolim. Kenapa? Karena sampai itu didatangkan oleh Allah ke dunia ini dalam keadaan bersih, balik dadak noga, itu kan diselangi sampai ini. Kita ini miliknya siapa? Terus kita pakai di dunia kan, dadak no balik semua dosa deh, hadir suwe kotor gitu ya. Nah, jenenge toh sampai nyelang panci ini tonggo, jadi sampai gawe utawa kita ini bintang gitu ya. Lebihan kita ini obat gambir, itu obat gambir ya, ngerti ya? Oh suwe aja nih deh, harus saya tidak ngerti obat gambir. Terus sampai balik no, nggak diubah, kira-kira ya apa? Lah iya, ben-ben nyelang ini awak dewi, sing coro maksudnya sing nyelangi sing, nah itu namanya innalillahi. Berarti dia dolim. Sehingga kata Ibnu Qayyim, hamba Allah itu dibagi dua toh. Satu suka bertobat, itu orang beriman. Kemudian yang kedua namanya dolim. Wih, sampai sini dulu dan kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti kita lanjutkan syarat taubat. Tadi masih pengertian. Mungkin ini bisa 4-5 kali pertemuan ya, biar paham betul tentang taubat. Uripe supaya enak, selamat, bahagia dunia. Silakan. Monggo yang mau bertanya, ayo interaksi. Oke, monggo. Silakan dari Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan, apakah untuk bertobat itu selain dengan istighfar, apakah dianjurkan dengan sholat tobat? Dan sholat tobat itu apakah ada tuntutan? Ya. Itu nanti akan kita bicarakan di syarat tata cara tobat. Saya berhubung takon saiki ya tak jawab dalil itu ya. Jadi nomor 1, tobat tadi adalah banyak membaca istighfar. Kalau itu hubungannya hanya dengan Allah. Lek tobat itu nyolong pencit, nomor 1 istighfar, nomor 2 minta halalnya orang yang punya. Lek kongkon ganti lo sampean ganti piro regani mangga ini, karena dulu nyolong tak karung. Kalau siji lah rugi ya, ngebun rokok mek siji mesisan. Akhirnya kemudian apa? Itu. Nah, itu hubungannya dengan Allah gampang. Pertama, mengakui dosa-dosanya
yang bagus lagi, kemudian ambil air wudhu. Tadi hadisnya sudah tadi, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baca istighfar, maka Allah pasti mengampunnya. Surat yang dibaca apa? Bebas. Mari Al-Fatihah Qul ya boleh, Qul bil falaq boleh, Inna atoinakal kausar juga boleh, sehingga oleh itu surat pegat. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, di zaman Nabi memang tidak ada istilah sholat tobat. Itu baru ulama menamakan itu sholat opo, sholat tobat, karena tadi niatnya tobat. Nabi tadi mengatakan begini toh, barang siapa yang berdosa kemudian dia bersuci, ya, ada secil hadas besar, kemudian dia berdiri sholat, kemudian setelah sholat mohon ampun kepada Allah, maka pasti diampuni oleh Allah. Lalu orang belakangan dinamakan sholat. Jadi suratnya tidak ada ketentuan. Kadang-kadang orang gawe ketentuan diri. Mulai sholat tobat itu sholat itu kudu lalu akad ping 100. Kalau rakaat kedua kalau binas ping 15 itu tidak ada ketentuan. Sakarpe sampean, yang panjang boleh, yang pendek boleh, diulang-ulang juga. Gitu ya Bu ya? Jelas ya? Waktunya kapan? Lek dosane isuk yo isuk iku langsung tobat. Lek dosane malam yo malam iku langsung tobat. Paham ya? Waktunya kapan? Kapan saja. Sing penting tidak setelah asar, tidak setelah subuh, dan tidak bersamaan matahari di tengah-tengah, yaitu 5 menit sebelum zuhur itu matahari di tengah, tidak boleh. Nah, pokoknya waktu duha sampai zuhur, ya, mari zuhur sampai mari maghrib sampai subuh, itu waktunya bebas, ya, begitu. Wallah. Silakan. Nah, silakan Bu. Bagaimana cara mengobati pada saat masih muda sholat sebelum? Ya boleh dia sing sholati bolong. Lek bolong ya kudu ditempel. Terus sing bolong iku piro? Kan iso ya. Batas tidak berpikir. Jawab boleh. Jadi karena Islam ini gampang. Karena dulu bolongnya itu lagi diluru kan bisa. Waktu kira-kira 5 bisa. Kan bisa diganti, tinggal diganti. Lek kemudian itu banyak dan kemudian berat, maka caranya bagaimana? Caranya sekarang memperbanyak sholat sunnah, supaya nanti sholat sunnah itu gawe nembel sing bolong-bolong. Makanya usahakan kalau itu sekarang sholatlah banyak sholat sunnah. Kalau bisa seperti Nabi Muhammad itu paling sedikit sehari semalam itu sholatnya 40 rakaat, 17 rakaat yang wajib, qobliyah ba'diyah 12, kemudian yang mulai 11. Berarti piro? Keempat, yaitu urutan Nabi Muhammad itu sholat bendino paling tinggi 40, 17 yang wajib, qobliyah ba'diyah 12, yang mulai 11 itu paling tinggi. Kadang yang mulainya 13. Bagi sampean bisa banyak sholat duha, bisa banyak sholat malam, itu caranya, ya.
ya. Tapi kalau sakit itu ya sakit bagaimanapun tetap sholat, tidak boleh meninggalkan. Lumoyo tetap sholat, sakit tidak boleh meninggalkan selama sadar. Ya boleh koma. Lalu Imam Sayyid Syafi'i dalam Fiqh Sunnah, lek komanya itu 3 hari ke atas, maka tidak wajib diqodho. Tapi lek komanya itu 3 hari atau kurang, misalnya tadi dia sakit koma 2 hari, lalu sadar sehat, maka dia harus mengganti sholatnya 2 hari itu atau 3 hari. Tapi kalau di atas 3 hari tidak wajib diganti karena menyulitkan. Makanya sampai lek semaput kue api di atas aja ya. Mudah-mudahan langsung husnul masih ada? Ada, Ustaz. Ya. Kalau untuk 2 hari itu gimana caranya Pak Ustaz? Oh, bagaimana caranya? Bisa disesuaikan dengan waktunya, bisa langsung semuanya. Ya, bisa disesuaikan. Zuhur, waktu yang kemarin, ya, zuhur lagi waktu yang kemarin gitu loh maksudnya. Bisa juga langsung mengambil dari mana? Langsung. Karena orang itu kalau ketiduran kemudian tiba-tiba bangunnya jam 7 karena mari biyoto, jadi kepegelan subuh gak krungu, titik keluruk ya gak krungu, moro-moro jam itu. Kapan sholat subuhnya jalan? Langsung begitu setelah bangun utuh-utuh sholat. Nah, maka tadi begitu setelah sadar langsung sholat dikodok semua diselesaikan. Nah, atau dicicil juga boleh itu ya. Jika abad biasanya dicicil. Syukur gak selak mati. Karena lek selak rupanya malaikat itu teko. Aja dicicil. Langsung lebih cepat lebih baik. Gitu ya. Allah. Cukup ya. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus dimulai ya, memperbanyak membaca aku seporong aku sepor sewu gitu ya. Mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang soleh dan solehah selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optik Indonesia, jangan lemes semua. Ayo, Optik Indonesia, Madrasah Muttaqin Syarifah.